Kita masih membahas usai kalah lawan Australia, peluang timnas untuk lolos ke Piala Dunia belum tertutup, tapi memang berat. Kita masih membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Bung Binder, jadi kalau tadi kan ya strateginya menyerang ya bagus lah, itu kan filosofi dari Patrick Kluivert, tapi momentumnya tidak tepat. Nah nanti lawan Bahrain, karena mau tidak mau kan ini dulunya akan cari poin, baik Indonesia maupun Bahrain. Apa yang bisa dibaca, strategi yang bisa dibaca dulu oleh Patrick Kluivert sebelum menentukan taktik di lapangan? Ya, saya pikir Bahrain juga tidak akan bertahan total, karena Bahrain juga kan baru kalah lawan Jepang. Ya. Dan sama seperti timnas kita, Bahrain juga membutuhkan poin. Jadi saya pikir tidak tertutup kemungkinan Bahrain juga akan coba untuk bermain menyerang ya. Meskipun nggak mungkin total menyerang, tapi mereka saya tidak yakin akan menunggu di belakang. Tapi mereka juga akan coba untuk memberikan gangguan kepada para pemain kita yang berada di tengah atau juga di lini pertahanan. Tapi yang sekarang menarik ditunggu kan adalah strategi dari Patrick Kluivert. Apakah akan tetap memakai strategi yang sama, bermain all out attack, main dengan garis pertahanan yang tinggi, main agresif. Nah, ini yang perlu ditunggu setelah strategi seperti itu gagal total lawan Australia. Ya, kita kebobolan sana sini, bahkan di tengah-tengah kita nggak tahu ini sebenarnya strateginya apa, menyerang siapa yang jaga siapa. Nah, yang menarik kan nanti kalau lawan Bahrain sama-sama house point. Di sisi lain juga ini jadi pembuktian Kluivert. Apalagi kalau sama Bahrain kan kita punya dendam yang belum selesai ya dari pertandingan terakhir. So apa sebenarnya yang harus Patrick lihat dengan sebenarnya materi pemain kita kan sangat bagus, materi pemain internasional semua, Bung Binder. Iya, saya pikir yang perlu dievaluasi oleh Patrick Kluivert adalah suplai bola ke lini depan. Karena kalau kita menonton pertandingan melawan Australia, maka suplai bola ke lini depan itu sangat minim. Dari hitungan saya, suplai bola yang akurat ke lini depan yang bisa diterima oleh pemain untuk menciptakan peluang itu hanya 3. Yang pertama kepada Rafael Struijk dari Kelvin Verdong yang penalti. Terus kedua dari Ole kepada Eliano yang Eliano hampir mencetak gol, dan yang ketiga pada saat Ole mencetak gol dari Kevin Dix, hanya 3 kali suplai bola yang akurat. Sisanya crossing nggak akurat, terupas nggak ada yang akurat. Jadi itu dulu yang perlu dievaluasi, bagaimana caranya bisa memberikan suplai bola, karena kan laga lawan Bahrain ini kan adalah hidup mati. Artinya kan timnas kita harus menang, berarti harus bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Hal kedua yang perlu diperhatikan, transisi ke belakang. Kalau mau main menyerang lagi, transisi ke pertahanan itu harus cepat. Ya, kemarin apakah chemistry di belakangnya masih agak kagok gitu, masih belum bisa saling menutupi begitu, Bung Binder? Iya, betul. Saya sepakat. Masih belum bisa menutup ruang-ruang yang terbuka, dan kelihatan dari segi pergerakan antara J. Itses dengan Misilgers itu nggak sinkron. Dan juga antara Nathan dengan lini pertahanan jaraknya tidak begitu dekat, dan antara Nathan dan Tom Hay dengan lini depan jaraknya terlalu lebar. Jadi memang kalau kita melihat antar lini ini, meskipun timnas kita bermain dengan high line of defense, tapi jaraknya tidak dekat. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh para pemain Australia dengan space yang sedikit yang terbuka itu, mereka memanfaatkan itu untuk membangun transisi counter attack. Dan yang juga nggak boleh dianggap remeh dari Bahrain, kemarin di babak awal lawan Jepang, dia bisa nahan 0-0 ya Bung Binder. Meskipun akhirnya kebobolan 2-0 juga. Artinya kan ada permainan yang lebih baik Bahrain dibandingkan bahkan sebelumnya saat melawan Indonesia begitu. Iya, betul sekali. Karena para pemain Bahrain itu kan tidak bermain dengan beban ya. Nah, Bahrain itu tidak bermain dengan beban. Nah, pada saat ada sebuah tim itu tidak bermain dengan beban, artinya mereka akan bermain dengan lebih tenang lagi. Saya melihat faktor ketenangan dari para pemain Bahrain sih yang membuat mereka bisa sempat menahan Jepang. Dan kalau kita perhatikan para pemain mereka di pertahanan tidak panik, sama sekali tidak panik. Iya. Padahal kita tahu ya Jepang sebagaimana mereka rapatnya pertahanan, counter attack, tapi mereka masih bisa tetap tenang ya di babak awal itu ya Bahrain. Ya betul, sebaliknya kan dari timnas kita melihat para pemain kita mudah panik pada saat ada serangan dari para pemain Australia yang masuk ke ruang pertahanan. Padahal beberapa kali dalam situasi
para pemain kita bertahan, jumlah pemain kita tuh lebih banyak daripada pemain Australia. Iya. Tapi karena memang tidak tenang, maka para pemain Australia bisa menciptakan peluang karena memanfaatkan kepanikan dari para pemain timnas kita di pertahanan. Kalau saya lihat kemarin pertandingan Australia lawan Timnas itu kebalik posisinya. Waktu kita 0-0 sama Australia, yang sabar tuh kita ya. Kita nunggu bertahan, disiplin. Kalau yang saat ini yang kemarin itu Australia disiplin, terorganisasi, ada peluang, mereka langsung masuk. Begitu Bung Binder ya? Iya, karena kan sekarang pelatih timnas Indonesia sudah beda, pelatih baru, Patrick Kluivert. Sedangkan pelatih dari Australia yang saat itu kan bukan Tony Popovich, Ya. tapi Graham Arnold. Kalau Graham Arnold itu kan percaya dengan sepak bola menyerang. Ya. Tapi Tony Popovich ini percaya dengan sepak bola transisi, counter attack. Maka itu yang saya kaget dan kecewa, timnas kita tuh bisa kalah telak dengan skor 5-1 karena ini bukan tim terbaik Australia. Iya. Banyak Kita kan juga yang tahu. cedera mereka kan? Iya, banyak yang cedera dan ini bukan pelatih yang mengandalkan sepak bola menyerang. Ini pelatih yang mengandalkan counter attacking football. Kapan Australia dengan pelatih ini bisa mencetak 5 gol? Nggak bisa mereka. Pertandingan terakhir mereka di kandang itu Ya. berakhir dengan skor imbang 0-0 lawan Arab Saudi yang kita kalahkan di GBK dengan skor 2-0. Tapi kan kemarin mereka bisa mencetak 5 gol. Iya. Nah, selain suplai bola ke depan, Ya. karena kan waktunya ini kan pendek. Selasa itu bukan waktu yang mewah juga untuk timnas mempersiapkan diri. Ya. Selain suplai bola ke depan, apalagi yang harus dibenahi segera oleh timnas? Ya, saya pikir dalam cara bertahan ya. Karena saya melihat melawan Australia, walaupun kita belum tahu nih formasinya akan sama atau tidak, ya kan? Apakah tetap 4 pemain bertahan atau mungkin dirubah strateginya juga kita belum tahu. Apakah tetap total menyerang? Ya. Tapi saya menilai bahwa dalam cara bertahan, para pemain kita sering berkumpul di satu tempat. Nah, jadi memang ada ruang-ruang terbuka itu di sektor sayap. Coba lihat Australia itu kalau menyerang, pemain mereka selalu bisa mendapatkan ruang di sayap. Di sayap ya, Dan mereka langsung ke depan lagi bawahnya. Iya, dan Bahrain cara bermainnya mirip, tidak sama, mirip seperti Australia dalam menyerang. Mereka akan mainnya lebih banyak tuh dari sayap dan skill individu para pemain Bahrain ya jauh lebih baik daripada para pemain Australia. Oh, oke. Iya, skill individu ya. Iya, skill masing-masingnya justru materinya lebih bagus pemain Bahrain saat ini ya, Bung Binder. Kalau kita bandingkan dengan Australia, para pemain Bahrain dari segi skill sebetulnya lebih baik. Skill ya, skill individu, Individu skill ya. ya cara mereka memancing pemain tim lawan melakukan pelanggaran. Nah, itu trik-trik itu akan mereka pakai. Jadi pada saat para pemain timnas kita punya tujuan untuk meraih kemenangan, jangan juga terpancing. Iya. Jangan juga banyak melakukan pelanggaran, tahu-tahu dapat kartu kuning kedua. Lawan Bahrain ini bukan cuma yang harus diperhatikan hal teknis, tapi non teknis, drama-drama mereka juga bahaya, tricky sekali mereka. Iya betul. Kita lihat banyak guling-guling ya, disebut banyak juga meme-meme yang keluar kalau lawan Bahrain saat itu. Nah jadi hal teknis, non teknis harus disiapkan. Waktunya tidak banyak. Kalau ini bisa menang masih menjaga asa. Tapi kalau tidak, ya kita harus sedih bersama-sama. Jangan sampai itu terjadi. Terima kasih Bung Binder Singh. Ya, Analis sepak bola. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Thank you. Thank you. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto memastikan persediaan pangan aman jelang Lebaran. Presiden menyebut harga bahan pokok pun terkendali sesaat lagi.